Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Unsura. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai stunting atau biasa disebut dengan gagal tumbuh. Ini saya berikan dulu satu-satu. Setelah penyuluhan selesai, diharapkan ibu-ibu mampu memahami tentang pengertian, penyebab, dampak, dan penanganan stunting agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari ibu-ibu, sebelum kita melakukan penyuluhan, kita membaca atas semangat terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, ibu-ibu sudah tahu belum mengenai apa sih itu stunting? Oke, baik, jika belum, saya akan kasih tahu ya. Stunting sendiri merupakan salah satu masalah kekurangan gizi dan menyebabkan perkembangan tubuh yang kurang sempurna atau tidak mencapai tinggi rata-rata anak sebayanya. Ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan normal dan sehat sesuai usia anak. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab stunting itu? Penyebab stunting ada dua. Yang pertama yaitu faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Yang kedua, anak yang kurang asupan atau gizi kurang dan penyakit infeksi gizi buruk kronis. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, pertumbuhan melambat, misalnya pertumbuhan pada gigi. Yang kedua, wajah anak tambah lebih muda dari usianya. Yang ketiga, alami performa yang buruk pada memori belajarnya. Yang keempat, berat badan tidak naik. Dan yang kelima, mudah terserang berbagai penyakit. Untuk dampaknya sendiri ada tiga. Yang pertama, gagal tumbuh, berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Yang kedua, hambatan perkembangan kognitif dan motorik yang berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, gangguan metabolisme ditandai dengan obesitas dan biasanya stroke. Nutrisi apa saja sih yang harus dipenuhi? Yang pertama ada kalsium, kedua ada yodium, kemudian yang ketiga ada asam folat, yang keempat ada zat besi, yang terakhir ada zinc. Contohnya seperti hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan. Untuk cara pencapaiannya sendiri ada 5. Yang pertama, pemenuhan gizi dari sebelum dan selama hamil, seperti pemberian PMT pada ibu hamil, pemberian 90 tablet V dan menjaga kesehatan ibu agar tidak sakit. Yang kedua, pada saat lahir ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan melakukan IMD serta pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, selain ASI setelah usia 6 bulan diberi empasi, kapsul, vitamin A, taburia, imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, perlu diperhatikan kecukupan gizi anak balita pada 1000 hari pertama atau HPK, hari pertama kehidupan. Yang kelima, periode emas yaitu saat anak masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Selanjutnya, saya akan mengadakan quiz berhadiah. Nanti ibu-ibu yang bisa menjawab quiz dari saya akan mendapatkan door prize dan hadiahnya sangat keren banget dari saya. Kita mulai dari quiz yang pertamanya ibu-ibu ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih pengertian stunting? Saya. Baik, Ibu Paula bisa menjawab quiz dari saya. Jadi stunting itu merupakan permasalahan kekurangan gizi sehingga berakibat kurang sempurnanya terhadap pertumbuhan anak. Baik, jawaban Bu Maula sudah benar. Nanti door prize-nya saya kasih di akhir ya Bu ya. Baik Bu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa sih penyebab stunting? Saya tahu Bu. Baik Bu Kenti. Penyebab stunting itu yang pertama karena faktor kurang gizi. Kurang gizi ini disebabkan selama ibu mengandung, bahkan dari selama ibu belum hamil. Kemudian ketika anak sudah lahir, anak tidak mendapatkan gizi yang cukup sehingga terjadilah stunting tersebut atau gagal tumbuh. Betul sekali jawaban Bu Kenti. Nanti door prize-nya saya kasih di akhir ya Bu ya. Ya. Baik ibu-ibu, acara selanjutnya itu pembagian door prize. Yang pertama saya akan mengasih untuk jawab yang pertama yaitu Mbak Maula. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Baik, untuk yang kedua saya akan mengasih jeruk PS kepada Ibu Karti. Makasih. Baik, ibu-ibu semua sudah paham ya mengenai apa sih itu stunting dan cara pencegahannya. Baik, acara penyuluhan siang hari ini telah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya dan telah meluangkan waktunya untuk kita bertemu di sini. Harapannya semoga ibu-ibu dapat menerapkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya permisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.